Mohon perhatian, penyihir ini memakan sejenis buah seperti kismis. Dia menjadi sangat kuat. Dia mengangkat rantai seberat 500 pon. Sekarang pulau kecil itu perlahan bergerak. Ternyata ini sama sekali bukan pulau melainkan paus terbang. Dua ring besi adalah dua setir. Mereka bergerak maju. Mereka akan duduk di paus ini. Hancurkan segel manusia air. Dari sana hancurkan iblis pohon. Mereka mendaki celah gunung. Setelah beberapa hari yang berat, mereka akhirnya mencapai hutan es. Tapi Naidenov juga ingin melakukan perjalanan ke zaman modern untuk mandi. Keajaiban pedang dewa tidak dapat dipulihkan. Dia hanya bisa melunakkan rasa dingin. Tanpa diduga, dia menjatuhkan cangkang permen dan mengenai hidung ikan paus. Ini membuat paus marah. Ia mulai lepas kendali. Lasis segera menarik kawat besi itu ke samping. Setelah mendarat, Lasi membawa penyihir itu dan Farfara ke samping. Lasi juga melompat setelah itu. Hanya Naidenov dan labu yang tersisa. Naidenov membuang labu itu dan hendak melompatinya juga. Pada saat itulah paus menabrak gunung bersalju. Naidenov langsung memakan beberapa buah mirip kismis yang bisa menambah kekuatan. Dan menarik rantai seberat 500 pon. Seret paus ke udara. Dengan itu, Naidenov mendarat dengan selamat. Kemudian mereka harus melewati hutan ini. Sepanjang jalan, Naidenov selalu menunjukkan kekuatan. Saya ingin membuat jenderal tidak memandang rendah saya. Ini sebenarnya kismis. Labu hanya bisa berguling di atas salju. Itu berubah menjadi bola salju besar. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan tindakan membuktikan musim dingin untuk tidak menjilat apapun. Mereka akhirnya mencapai tanah orang mati. Ada patung batu berwajah manusia yang bisa berbicara bahasa manusia. Itu juga penjaga gerbang. Jika Anda ingin memasuki negeri orang mati, Anda harus menjawab 3 pertanyaannya dengan benar. Jawab saja satu pertanyaan yang salah akan seperti para pejuang di lapangan. Tapi Naidenov tidak mau mengikuti aturan. Dia naik dan memarahi patung batu itu. Patung batu itu dimarahi sedemikian rupa, sehingga menjadi sunyi. Itu akhirnya mengarah ke tanah orang mati untuk mereka. Tapi hanya satu orang yang diperbolehkan masuk. Naidenov melewati mulut patung batu itu. Di depannya ada jurang takdir. Dia tidak tahu bagaimana untuk lulus dan jatuh. Ketika dia bangun, dia sudah berada di perahu kecil. Kemudian perahu membawanya ke pantai. Naidenov melihat ayahnya berdiri di tepi bank. Ini mengejutkannya. Ternyata ayahnya pernah tinggal sebelumnya, namun sayangnya dibunuh oleh siluman pohon. Naidenov ingin menggunakan kristal itu untuk menghidupkan kembali ayahnya. Tapi kristal itu hanya bisa menyelamatkan satu orang. Ayahnya segera memberikan kristal itu kepada manusia air Koschei. Dan ayahnya masih dengan lembut mendorong perahu itu menjauh. Naidenov ingin mendayung perahu lagi, tetapi tidak berhasil. Sang ayah melihat putranya pergi. Mereka berhasil mengeluarkan Koschei. Di malam hari penyihir itu bertanya bagaimana cara mengalahkan iblis pohon, tetapi dia tidak ingat apa-apa. Keesokan harinya, mereka kembali ke kerajaan Gunung Putih. Penyihir itu terus mengetuk kepala Koschei. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Jika Anda ingin menghancurkan pohon kegelapan, Anda harus memiliki dewa pedang. Dan batu ajaib itu tersembunyi di kastil. Tapi menurut Naidenov, menemukan batu ajaib juga tidak akan membantu. Karena dewa pedang tidak lagi memiliki kekuatan sihir. Pada saat itulah dia menancapkan pedangnya ke tanah. Adegan magis muncul. Pedang itu menyerap energi tanah. Perhatikan untuk melihat. Pria ini menancapkan pedangnya ke tanah. Setelah beberapa saat, pedang itu terus menyerap energi. Saat dia mengangkat pedangnya, pedang itu memulihkan kekuatan sihirnya. Dia melambaikan tangannya dan menebang pohon besar. Tapi semua di bawah keberanian burung hantu. Naidenov tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membuka terowongan melalui ruang angkasa. Pergi ke zaman modern dan bawa kembali teh susu. Kemudian dia terus makan kismis. Letakkan pedang ajaib di bawah batu besar. Beberapa jam kemudian, Lasi terkena panah. Ternyata Wes baru saja mengejarnya. Sekelompok tentara mengepung mereka. Kolobok pertama kali melancarkan serangan.
Yang lain perlahan bangun. Pertama, musuh bertarung dengan sengit. Naidenov ingin menggunakan kekuatan pedang, tapi tidak bisa memindahkan batu. Dia segera mengeluarkan kismis tetapi kismisnya habis. Penyihir itu menangkap pemandangan ini. Ternyata kekuatanmu palsu. Untungnya, mereka melarikan diri dengan selamat. Kemudian beberapa tentara mengangkat batu besar itu. Burung hantu ini berhasil mendapatkan pedang ajaib. Pada titik ini gunung mulai berguncang. Tumpukan batu memenuhi jalan yang memisahkan Naidenov dan rekan-rekannya. Karena Lassie harus bergegas kembali ke kota untuk berobat, rekan satu tim terpaksa pergi. Hanya Naidenov dan Kolobok yang bergantung satu sama lain. Di sisi lain, iblis pohon melihat burung hantu yang membawa pedang dewa pergi. Kirim Heaven mau untuk mengambil dewa pedang. Dia terbang di atas burung gagak dan menyerang secara diam-diam dari belakang. Dua burung besar bergegas untuk bertarung. Pukul dari langit dan pukul tanah. Selama pertarungan dewa pedang jatuh ke dalam hutan besar. Penyihir Farfara, melihat keangkuhan Wise seperti itu, mengeluarkan kekuatan sihir gelap yang membutakan matanya, mengubahnya menjadi boneka. Di sisi lain, gadis gendut dan naga kecil ini sedang memanggang kaki ayam bersama. Ketika gadis itu hendak makan, dia menabrak pedang ajaib yang tertancap di tanah. Dia menggunakan dua jari untuk menarik pedang dengan lembut. Setelah melihatnya, saya tidak bisa melihat apa itu. Dan secara kebetulan, dia bertemu lagi dengan Naidenov. Naidenov menginginkan pedang ajaib di tangannya, tapi gadis itu tidak mau memberikannya. Mereka berbicara, tetapi Naidenov tahu betul apa yang disukainya. Dia menyanyikan lagu cinta, mengayunkan pinggangnya, dan berhasil meraih pinggang gadis raksasa itu. Kolobok tidak bisa melanjutkan menonton. Malam tiba, dan tidak ada ayam yang bisa keluar dari mulut Kolobok. Itu memakai helm pengaman dan bahkan merobohkan dua penjaga dengan satu tangan. Naidenov membawa pedangnya, naga api kecilnya, dan Rose berlari kencang ke kastil. Gadis ini sedang membakar rumah kayu. Tiba-tiba rumah kayu lain muncul dan menyelamatkan rumah kayu lainnya. Mereka berlari ke tempat di mana tidak ada orang. Dua rumah kayu jatuh cinta. Di sisi lain, Kolobok mengenakan helmnya dan menyelinap ke dalam kastil. Sangat sederhana mengalahkan dua penjaga. Naidenov juga membawa pedang ajaib, membawa naga api kecil dan Rose berjalan angkuh ke dalam kastil. Naidenov mendapatkan dewa pedang. Rose juga tidak sabar. Kolobok menggigit segenggam sedotan, nyalakan percikan dan terbang ke arah musuh. Vasilia menemukan air ajaib. Penyihir itu menuangkan air suci ke dalam mulut luka Lassie. Luka sembuh dalam sekejap. Kemudian mereka mendengar suara pertempuran sehingga mereka segera berlari keluar. Rose dihancurkan oleh rantai besi. Naidenov mengambil pedang dewa. Berkat Koschei, dia membelah batu di depan pintu. Tapi di bawahnya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Dia segera bertanya kepada Koschei apakah ini adalah batu dewa yang membunuh setan pohon. Kepala Koschei dipenggal pada saat gangguan, tapi ini membuatnya mengingat lokasi batu ajaib itu. Mengikuti instruksi Koschei, Naidenov segera berlari ke sana. Tapi aku bertemu burung hantu itu lagi. Naidenov segera mengambil Kolobok. Kolobol telah berubah menjadi bola. Kemudian Naidenov bergegas ke Dewa Batu dan menikamnya sekali. Cahaya putih dipancarkan dari batu dan menembus langsung ke langit. Pohon iblis juga membuka segelnya karena batu dewa telah rusak. Naidenov ingin mencoba iblis itu, tetapi dia dibuang. Selama ribuan tahun, penyihir ini telah sepenuhnya berubah menjadi makhluk gelap. Dan orang yang menyakitinya seperti itu adalah muridnya Koschei. Dia juga ingin Koschei tahu bagaimana rasanya disegel. Pemberontak lainnya juga ditangkap satu persatu. Saat ini, naga kecil itu mulai menyerang. Tapi iblis pohon itu baik-baik saja. Melihat rekan-rekannya akan dimakamkan di tanah, kekuatan heroik Naidenov terbangun di saat genting. Dia dibebaskan dari belenggu iblis pohon. Dengan sangat lembut mengangkat siluman pohon itu dan membuangnya ke samping. Dia kemudian menyelamatkan Lassie. Kolobok kembali menjadi senjata ofensifnya.
Neidenov mengambil pedang ajaib itu. Dia menggambar lingkaran besar di tanah, kemudian membuka jalan rahasia melalui ruang, dan membawa iblis pohon ke dunia modern. Kemudian Kolobol dan Neidenov juga melewatinya. Semuanya konkret di sini, jadi setan pohon tidak bisa menyerap energi. Tanpa pasokan kekuatan di bumi, siluman pohon dengan cepat berubah menjadi abu. Seiring dengan penghancuran iblis pohon, rekan-rekannya juga diselamatkan satu demi satu. Heaven mau mengeluarkan sihir dan mengembalikan mata buta para prajurit menjadi normal. Kedua rumah kecil yang sedang jatuh cinta itu juga menikah dan melahirkan 3 anak. Film diakhiri dengan kegembiraan keluarga Chalet.